Ayat ini menandakan, ayat ini menjadi penjelas bagi kita semua, kata beliau, bahwa setiap hamba akan diberikan kitabnya, akan diberikan lembaran-lembaran amalnya pada hari kiamat, yaqra'uha binafsihi, akan dibaca olehnya, wa yattali'u 'alaiha huwa la biwasitati ghairihi, dia akan melihat, kemudian dia akan memperhatikan apa yang ada di dalamnya, bukan orang lain yang membacakan kitab amal itu, juga bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirinya sendiri yang kemudian membaca kitab amal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali menghidupkan kita setelah kematian kita. Kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tak lupa kita juga berzikir di pagi hari ini. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim.
Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab Syarhul Aqidah Al-Wasithiyah Al-Imam Ibnu Taimiyah, kitab yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita masih berbicara tentang hisab, kita masih berbicara tentang buku ataupun kitab amal-amal kita pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Mudah-mudahan dengan mengkaji dan membaca pembahasan ini, keimanan kita bisa bertambah untuk senantiasa beramal salih. Kita mengingat kejadian-kejadian yang akan kita alami pada hari kiamat. Di dunia ketika satu saja aib kita yang paling kecil saja Allah buka, kemudian tidak Allah tutup itu, Allah buka ke hadapan manusia, betapa malunya kita. Aib yang kecil saja. Karena sejatinya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hanyalah bagaikan seonggok daging yang kemudian Allah berikan nyawa dan Allah tutup aib-aib kita dari hadapan manusia. Andai aib-aib kita dibuka, mungkin ya kita akan saling menandai satu sama yang lainnya. Tetapi kemudian pada hari kiamat Allah suruh baca sendiri, "Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma hasiba." Ayo baca sendiri kitab amalmu itu. Ayo ya, lihat dan buka, kafa binafsikal yawma hasiba. Kemudian cukuplah bagimu, cukuplah hari ini, pada hari kiamat ini engkau sendiri yang akan menghisap dirimu sendiri. Kata Syekh Shalih Fauzan, anna fiha itsbata i'ta'i kulli insanin sahifata ala amalihi yaumal qiyamah. Ayat ini menandakan, ayat ini menjadi penjelas bagi kita semua, kata beliau, bahwa setiap hamba akan diberikan kitabnya, akan diberikan lembaran-lembaran amalnya pada hari kiamat, yaqra'uha binafsihi, akan dibaca olehnya, wa yattali'u 'alaiha huwa la biwasitati ghairihi. Dia akan melihat, kemudian dia akan memperhatikan apa yang ada di dalamnya, bukan orang lain yang membacakan kitab amal itu, juga bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dirinya sendiri yang kemudian membaca kitab amal itu. Yang baik maka akan dibaca baik, kemudian yang buruk juga dia sendiri yang akan membacanya, disaksikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir. Semua yang Allah bangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar, semua akan menyaksikan apa yang kita baca, kemudian apa yang kita lakukan di dunia, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia, aib-aib yang pernah kita tutup serapat mungkin di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada seluruh hambanya yang Allah bangkitkan pada hari itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara syaihu rahimahullahu al-hisaba. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap hamba akan diberikan kitabnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan disitulah ada hisab. Wa yuhasibullaha al-khalaiqa, wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghisab makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hisab? Kata Syekh Shalih Fauzan, huwa ta'rifullah azza wa jal lil khalaiqi bi maqadiril jazai ala a'malihim. Jadi penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebesar apa balasan amal-amal mereka yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhkirihi iyahum. Kemudian juga sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap amal-amal mereka, wa tadhkirihi iyahum, Allah akan mengingatkan
apa yang kita dahulu amalkan di dunia, ma qad nasauhu min dzalika, yang telah kita lupakan, bahkan pura-pura kita lupa amalan-amalan kita, baik amalan baik maupun amalan yang buruk, jamaah rahimakumullah, Allah akan ingatkan pada hari kiamat bi ibaratin ukhra, atau hisab itu tauqifullahi ibadahu qabla ayyan sarifa minal mahsyari ala a'malihim khairan kana aw syarran. Hisab itu penetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya qablal insirafi minal mahsyar, sebelum ia kemudian menuju padang mahsyar, ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu maksud daripada hisab. Ya, thumma dzakara syekh rahimahullahu annal hisaba ala nau'aini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ya, bahwa hisab itu ada dua macam. An-naul awwali hisabul mu'min. Kemudian yang pertama kata beliau, hisabnya seorang mukmin. Mari kita lihat seperti apa hisabnya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang Allah berikan kitab amalnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali bersama kaumnya, bersama orang-orang mukmin yang lainnya, masrura, dengan penuh gembira. Ini yang kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisab kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Jangan sampai menjadi hisaban asira, jangan menjadi hisab yang sulit dan susah ya Allah. Wa yakhlu bi ibadihil mu'min fayuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah panggil orang-orang beriman ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah perlihatkan, kemudian Allah panggil satu persatu, bi abdihil mu'min fayuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian Allah akan bertanya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian orang-orang mukmin ini ia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya. Itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudnil mu'min fayadau ala kanafah. Kemudian keistimewaan orang-orang mukmin yang berharap kita masuk di dalam golongan orang-orang mukmin ini. Orang-orang mukmin ini kemudian diberikan keistimewaan berupa Allah panggil satu-satu. Wa yasturuhu minan nas. Kemudian Allah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hisabnya di hadapan para manusia. Allah Subhanahu wa taala menutup dari pandangan-pandangan manusia yang lain. Kemudian wa yuqarriruhu bidzunubihi. Lalu orang beriman ini mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosanya dahulu pada hari di mana ia hidup di dunia. Allah bertanya kepadanya, ata'rifu dzamba kadza? Wahai orang yang beriman, apakah kamu mengakui dosamu dahulu? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengakui kamu pernah berbuat dosa dahulu begini? Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu mengiyakan bahwasanya kamu benar-benar dahulu yang melakukan dosa ini? Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian orang-orang beriman ini
yang mengaku kepada Allah, iya ya Allah, begitu, saya melakukan dosa itu ya Allah, iya ya Allah, saya melakukan kemaksiatan itu ya Allah. Wara'a fi nafsihi an qad halak, kemudian ia merasa bahwasanya ia telah celaka. Fa innahu qad satartuhu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halakal yaum. Kemudian orang-orang beriman ini ya mendengar ya ucapan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, iya, kamu pada hari ini mengakui dosa-dosamu, kemudian aku tutupi dahulu di dunia agar itu tidak menjadi konsumsi orang-orang kebanyakan yang hidup pada masa itu. Wa ana aghfiru halakal yaum. Kemudian aku mengampuni pada hari ini, pada hari kiamat ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis larangan keras untuk orang-orang beriman itu justru mengumbar aibnya sendiri, apalagi mengumbar aib orang-orang beriman yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa la'anallahul mujahirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mujahirin, orang-orang yang berbangga atas kemaksiatannya yang sebelumnya telah Allah tutup, yang sebelumnya telah Allah berikan sutrah. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah melaknat al-mujahirin, begitu, orang-orang yang bangga terhadap dosanya, orang-orang yang menceritakan apa yang telah ia lakukan berupa kemaksiatan kepada Allah tanpa rasa malu. Sejatinya setiap dosa yang telah Allah tutup, setiap dosa yang telah Allah ya halangi dari pandangan manusia, dia harusnya tidak menceritakan kepada orang-orang yang lainnya, tidak menceritakan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Dia juga tutup, dia tidak bangga terhadap dosa tersebut, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa dirinya. Fa inni qad satartuha. Allah mengatakan kepada kita, dosa-dosa yang kamu lakukan itu aku tutup dari pandangan-pandangan manusia, dan pada hari ini kemudian aku ampuni dosa-dosa yang telah aku tutup di dunia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, ayo orang-orang beriman, jangan bangga kalian melakukan dosa. Begitu, jangan bangga kemudian kalian mengumbar kemaksiatan-kemaksiatan kalian. Tutupi kemaksiatan-kemaksiatan itu lalu taubati. Jangan justru kemudian kalian ceritakan dengan penuh ya perasaan seolah tidak merasa bersalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ya rumus yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang sekarang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosanya itu mereka ceritakan dengan bangga, menjadi konsumsi publik dengan alasan aku tidak munafik kok, begitu jamaah yang dirahmati Allah. Sejatinya tutup, begitu, dosa yang telah Allah tutup itu kemudian kita taubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi mujahirin, orang-orang yang bangga menceritakan dosanya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala makna daripada mujahirin. Juga para ulama memberikan makna yang lain. Mujahirin itu adalah menceritakan apa yang terjadi di atas ranjang antara suami istri kepada orang lain, yang harusnya itu menjadi konsumsi pribadinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang suami, seorang istri tidak layak menceritakan apa yang terjadi di atas ranjangnya kepada orang lain. Kalau suamiku hanya kuat segini saja, kalau istriku hanya begini saja, ini jangan, jamaah yang dirahmati Allah. Dilaknat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kejadian-kejadian di atas ranjang itu antara suami istri jadikan bahan bercandaan, jamaah yang dirahmati Allah, yang sering kita tidak sadari, laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang menjadi sesuatu yang menjadi tabu sebenarnya itu diceritakan ya tanpa malu kadang kepada temannya, kepada handai taulannya, jamaah yang dirahmati Allah, tanpa malu, begitu, yang harusnya itu menjadi konsumsi dirinya dan istrinya. Mujahirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dilaknat oleh Allah, orang yang bangga atas dosanya dan orang yang menceritakan apa yang terjadi di atas ranjangnya kepada orang lain, bahkan tidak segan barangkali menguploadnya di status Facebooknya, di status Instagramnya dan lain sebagainya, begitu. Dan ini biasanya menjadi ya kebiasaan-kebiasaan orang yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, thumma yu'ti kitaba hasanatihi.
Setelah Allah menutup di dunia, kemudian Allah menutup pada hari kiamat dari penglihatan manusia yang lainnya, kemudian Allah ampuni dosa-dosa orang-orang beriman ini, kemudian Allah memberikan kitab amalnya yang baik, yang dirahmati Allah, yuqarriruhu bidzunubihi. Begitu, kemudian orang beriman ini ngaku tidak banyak ngeles di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pengakuannya itu menjadikan ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, hisabul kuffar, orang-orang kafir juga dihisab. Muncul pertanyaan, apalagi yang akan dihisab dari orang-orang kafir ini? Begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Wa ammal kuffar falyuhasabuna muhasabata min man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanatin lahum. Begitu. Sebenarnya kata Syekh Shalih Fauzan, begitu, orang-orang kafir itu tidak perlu lagi dihisab. Begitu. Karena apa? Ya, apa yang akan dihisab darinya? Karena semuanya adalah keburukan. Karena semuanya adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikannya. Kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan di dunia itu Allah segerakan balasannya di dunia. Begitu. Sedangkan ketika ia berada di padang mahsyar, yang tersisa adalah ya, keburukan-keburukannya, kekafiran-kekafirannya. Maka orang kadang bertanya, orang liberal kemudian, kasihan sekali begitu, orang-orang kafir yang kemudian telah berbuat baik di dunia, kalau hanya orang Islam saja yang masuk surga. Ya memang, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita sekolah, meskipun kita masuk setiap hari, kalau kita tidak daftar, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita tidak ikut ujian, begitu, masa kita mau dikasih ijazah? Begitu, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tidak daftar, gak mungkin ada di, ya, tidak mungkin ada di daftar ya, absen harian guru. Kita tidak ikut ujian, gak mungkin dapat ijazah. Begitu perumpamaannya. Kalau orang tidak bersyahadat, ya, kebaikan-kebaikannya Allah segerakan di dunia, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang tersisa ya adalah keburukan-keburukannya yang nanti dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi laisa lahum hasanatu zanu ma'a sayyi'atihim. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang harus ditimbang ya bersama keburukan-keburukannya. Li'anna a'malahum qad habitat bil kufri falam yabqa lahum fil akhirati illa sayyi'at. Karena amalan-amalan kebaikannya itu telah batal karena kekufurannya. Walam yabqa, dan tidak tersisa kecuali adalah keburukan-keburukannya. Fahisabuhum, kemudian dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqifuna 'alaiha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pada hari kiamat dia akan menyaksikan pada diri sendirinya bahwa ia adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kemudian orang-orang kafir ini tidak bisa lagi menyanggah, tidak bisa lagi beralasan, tidak bisa lagi ngeyel di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengakui apa yang ia lakukan, kemudian ia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sa'ir, ke dalam neraka yang menyala-nyala azabnya pada hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam kondisi beriman kepada Allah. Kemudian kita jaga ya hidayah ini hingga kita benar-benar meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.